Kita buka sekarang ini Yesaya pasal 11 ayat yang ke-9. Mulai 1, Yesaya 11. Apa judulnya saudara? Raja Damai ya. Raja Damai yang akan datang. Berarti ini nubuat tentang apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Ada apa? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunggul itu adalah batang pohon yang tinggal akarnya dan muncul sedikit batangnya, itu namanya tunggul. Jadi harusnya sudah mati ini. Tapi aneh, dari tunggul itu kok keluar tunas. Inilah iman kita. Gereja walaupun kita diapa-apakan saja, percayalah tetap akan keluar tunas baru di sini. Amin. Diapa-apakan saja. Nah, saya ingin katakan sebelum saya lupa, ini iman saya. Sejak tahun 92, ini iman saya. Saya harap saudara tahu 92 itu ada perubahan di kabinet Indonesia pertama kali. Istilah kabinet hijau. Sejak waktu itu sampai hari ini saudara, kekuatan itu terus menuntut. Kita tahu istilahnya itu. Nah, maka itu sekarang terjadi kegentaran bagi banyak gereja di sekitar Jakarta yang masuk wilayah Banten juga. Saya harap saudara mengerti. Nah, saya punya iman. Jangan doakan mereka kecuali doakan begini. Tuhan, terima kasih. Makin banyak Saulus, makin banyak Paulus. Ngerti nggak? Oh, iya atau tidak? Ngerti tak? Jadi makin banyak penganiaya gereja, kita harus bersyukur. Ini satu kebenaran. Maka itu ketika Indonesia dicap sebagai negara sarang teroris, saudara, kita harus mensyukuri. Rupanya di negeri ini kumpullah Saulus-Saulus itu. Haleluya. Tinggal tunggu waktunya, mereka akan jumpa terang itu dalam perjalanan ke Damsyik. Ingat, perjalanan dia ke Damsyik kan untuk menganiaya. Maka itu jangan berdoa untuk menghentikan aniaya, tapi berdoa supaya Saulusnya cepat berubah. Amin. Makasih. Inilah Tuhan kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam keadaan hampir nggak ada harapan, tinggal tunggul bisa keluar tunas, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tunas yang sudah bukan lagi muda, tapi sudah mulai kelihatan batangnya, tapi belum terlalu tua. Ini ada mujizat, akan berbuah padahal masih kecil. Apa itu taruknya itu? Kenapa? Roh Yahweh akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Yahweh. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan, akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang terikat pada pinggang. Hasilnya, kalau Raja Damai itu datang, ada tunas muncul di tunggul Isai. Lihat ayat 6 sampai ayat 8. Ini yang kita rindukan terjadi di dunia. Serigala akan tinggal bersama siapa? Domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Kan nggak mungkin, betul nggak? Domba itu kan makanan yang paling enak buat serigala. Kambing itu kan sarapan bagus buat macan tutul. Tapi mengapa mereka bisa kumpul tinggal sama-sama? Ngerti nubuat ini saudara? Akan ada perdamaian besar di muka bumi. Saya tiap kali mendengar berita para pemimpin negara mengadakan konferensi tingkat tinggi perdamaian, rapat-rapat perdamaian, saya itu muak dan nek betul. Logika saya setelah saya baca Yesaya 11 ini, ngapain kamu buang-buang duit rapat-rapat terus melihat yang dikeluarkan tiap kali kepala negara itu rapat? Betul nggak saudara? Karena satu kepala negara nggak pernah berangkat sendirian. Ingat waktu bus ke Denpasar cuma 3 jam saja. Baca kisah itu. Cuma 3 jam harus tutup 24 jam itu airport. Sampai lautnya dijaga, ada kapal di laut, ada pesawat di udara nungguin. Lalu bus bawa 300 orang, bawa mobil sendiri. Itu berapa miliar? Itu baru satu presiden, belum yang lain. Mau ngurus perdamaian sudah ngabisin duit duluan. Nah, saya bilang kalau saya punya jalur, saya berkata, hai pemimpin-pemimpin dunia, nggak usah rapat-rapat kamu, tutupin pabrik bedil itu, kan aman dunia ini. Loh, betul nggak? Logika toh. Kalau mereka tutup pabrik senjata, nggak ada perang.
Ngapain ribut-ribut? Suruh berhenti hukuman senjata. Saya nggak punya jalur untuk ngomong itu. Saudara, itu logika saya setelah membaca ayat. Pabrik senjata boleh ada, tapi buat pistol air saja. Cepret gitu nembaknya. Wah, jadi lucu perangnya nanti itu, saudara. Betul kan, masuk akal kalau begitu. Ngapain kamu rapat? Kalau pabriknya nggak kamu tutup percuma, tapi mereka nggak mungkin tutup pabrik senjata. Itulah kejahatan manusia. Karena mereka itu jadi kaya raya karena jual senjata. Inilah ironisnya dunia. Maka itu kalau gereja tidak menjadi orang-orang yang mempercepat kedatangan kerajaan surga itu, hancur dunia. Dan begitu kata 2 Petrus 3:12, kita ini orang-orang yang mempercepat kedatangan Yesus. Salah satu buat kita mempercepat adalah ayat. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Ini lebih radikal. Mari kita ingat pelajaran SMP kelas 2. Waktu kita belajar di SMP biologi, dulu ilmu hayat, generasi saya namanya ilmu hayat belajarnya. Sekarang biologi. Saudara masih ingat ada herbivora dan karnivora? Nah, dari kata herbal itu sayur-sayuran, daun-daunan. Maka ada binatang pemakan rumput, daun-daunan, dan binatang pemakan daging, karnivora. Gigi dan lambung atau usus mereka itu berbeda. Yang makan daging giginya runcing-runcing. Yang makan rumput giginya tumpul. Maka itu sapi tidak bertaring. Ya, kuda tidak bertaring. Karena mereka herbivora. Tapi yang karnivora runcing-runcing giginya karena perlu. Begitu pula lambungnya. Lambung herbivora itu tidak sekuat dan sekasar lambung karnivora. Kalau kita ini omnivora namanya, apa saja dimakan. Geragas memang orangnya orang Jawa begini, rakus manusia ini. Ya. Mereka bisa milih, kita nggak semua masuk. Nah, kalau sampai lembu, sampai macan tutul, singa, beruang bisa jadi makan rumput, berarti Tuhan merubah total perbuatan mereka. Gigi berubah, perut juga berubah. Yang saya temukan dalam firman ini, setiap kali Tuhan bicara tentang binatang, dia pasti bicara tentang bangsa-bangsa dan negara-negara. Saudara lihat, satu, semua negara di dunia tidak ada yang simbolnya tidak binatang. Indonesia Garuda. Betul, itu yang saya aneh. Maka itu nubuatan Daniel tentang binatang ini, binatang itu negara-negara. Sebab ini roh yang dimiliki oleh manusia. Binatang itu jadi simbol. Semua negara simbolnya pasti binatang, tidak ada yang tidak. Apa saja. Yang kedua, ini bicara soal karakter kebinatangan kita. Kalau kita mau jujur, saudara, hewan-hewan itu ya memang begitu. Tapi kita nggak pernah memikirkan kalau yang seperti binatang itu pasti manusia. Nah, betul nggak? Sifat kita ini. Nah, inilah yang terjadi, ada perdamaian di bumi. Bangsa-bangsa berdamai luar biasa. Seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Hebat. Ini lebih hebat lagi. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Iman saya begini, kalau singa, beruang, apalagi macan tutul, ular beludak, ular tedung itu bisa bertobat. Masa kita nggak bisa bertobat? Mengerti nggak kata-kata ini? Keterlaluan kalau sampai kita nggak bisa bertobat. Binatang aja bisa bertobat. Ayo kita jadi malu sedikit dengan mereka yang bisa berubah dalam hidup. Saudara, saya orang Surabaya. Kami orang Surabaya punya pepatah yang sangat jelek istilahnya. Kalau kami punya teman-teman ini dulu masih saya sekolah. Kalau ada teman kamu itu nggak bisa berubah, sifatnya itu betul-betul sudah lah. Guru juga sudah habis dimakan dia. Murid-murid teman-teman juga, sudah jengkel. Lalu kami orang Surabaya punya kata-kata gini, dasar bayi bajul bapak kadal. Itu istilah kami. Nah, kalau kakeknya buaya, bapaknya komodo, anaknya ini apa? Pasti nggak berubah. Itu istilah dulu. Saudara, dalam keadaan seperti itu, ternyata kalau orang itu jumpa Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Itu 2 Korintus 5:17 iman. Itu ciptaan yang baru. Inilah janji satu-satunya.
Saudara, satu-satu. Tidak ada orang, Churchill itu Perdana Menteri terkenal di Inggris waktu Perang Dunia Kedua. Tidak ada seperti Truman, Presiden Amerika hebat waktu perang itu, yang punya konsep bahwa perdamaian dunia itu segampang ini. Itu cuma kitab suci kita saja. Katakan amin. Tidak ada buku, tidak ada orang yang pernah menemukan konsep tentang perdamaian dunia sehebat Yesaya pasal 11. Gereja juga harus belajar dari ayat ini. Saya sering kali berkata kepada banyak rekan hamba Tuhan, mbok ya malu, saya bilang gitu. Belajarlah dari dokter-dokter. Kenapa? Sejak tahun 80-an, ketika ada ide praktek dokter bersama, saya itu sudah mengkhotbahkan kesatuan gereja dengan gereja. Saya lihat sana Jakarta bertumbuh menjamur di kota-kota besar. Ada apotek, pasti ini milik orang. Lalu dia buat lebih besar ruangannya, dia panggil dokter. Itu kerjasama. Kalau saudara belajar biologi, ada istilah simbiose mutualistis. Itu sangat alkitabiah. Artinya dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang berbeda karakter, berbeda cara makan, tapi mereka itu kumpul saling menguntungkan. Maka itu disebut simbiose mutualistis. Jadi tidak ada yang dirugikan, malah saling menguntungkan. Nah, apotek itu tahu supaya apoteknya laku, pasien tuh nggak perlu jauh-jauh. Maka dia punya ide, kenapa gue gak bangun rumah yang besar sekali? Ada dokter umum, spesialisnya jadi satu. Lalu dia ngajak saudara atau orang lain lagi buka laboratoriumnya untuk periksa darahnya, periksa kencingnya semua di situ. Nah, itu yang saya kagum. Ke dokter umum diperiksa, wah ternyata ada gangguan pada jantungmu. Nggak usah keluar lagi, pasien cari kendaraan umum di kamar sebelah ini dokter jantung, kamu masuk ke situ. Wah ini perlu diperiksa ini, EKG-nya bagaimana? Kamar sebelah lagi ada alat-alatnya. Selesai semua diagnosa, buat resep, nggak usah jauh-jauh, apoteknya di situ. Nah, dokternya bisa rukun. Kok pendeta nggak bisa rukun? Ini saya sedih. Masing-masing ingin punya gereja sendiri-sendiri. Kenapa nggak buat yang besar satu, lalu ayo bareng-bareng? Pasti ini mustahil bin mustajab. Kalau istilah saya ini. Alasannya pasti dua. Doktrinnya beda, Pak. Oke? Itu yang agak lumayan. Yang paling tidak lumayan masih ngomong gini, lah bagi uang kolektornya bagaimana? Maaf. Ini yang jadi masalah. Tapi saya belajar di Samarinda dan Balikpapan. Sejak adanya kerusuhan-kerusuhan itu, gereja-gereja di Samarinda dan Balikpapan itu saya tahu. Ini kenaikan Tuhan yang lalu tanggal 20, saya kok di Balikpapan 9 gereja kebaktian Baru. Waktu Jumat Agung dan Paskah 19 gereja Samarinda dan 17 gereja Balikpapan gabung. Dan sudah bertahun di Samarinda itu belasan gereja setiap 3 bulan sekali ibadah bareng-bareng. Setiap kali selesai ibadah pemberkatan, semua gembala masuk ke depan, angkat tangan mengucapkan berkat bersama-sama. Itu mengharukan saya. Dan pertama kali mereka kumpul, saya diminta untuk khotbah. Saya berkata kepada rekan-rekan di Samarinda, satu kehormatan. Saya berkata jauh lebih terhormat kumpul dengan pendeta-pendeta yang hebat ini daripada saya ketemu presiden. Waktu berapa tahun lalu saya khotbah itu, mereka 18 gereja pertama kali kumpul dari macam-macam denominasi. Dan setiap kali mereka kumpul, uang kolektor mereka tidak ambil, tapi diberikan untuk layanan di kota Samarinda yang membutuhkan pada hari. Sudah berkali-kali mereka kebaktian bareng-bareng. Nah, jadi berdamai itu nggak cuma dunia, ternyata pendeta pun perlu berdamai. Karena kita jangan lagi yang doktrinnya beda, yang satu sinode saja. Kita bisa iri-iri hatian itu, bisa salah paham, salah ngerti. Coba bayangkan bagaimana ayat dalam kehidupan ini. Maka itu kita harus mengakui. Kalau singa bisa bertobat, serigala bisa bertobat, macan tutul, apalagi tadi ular, beruang, kenapa kita tidak? Mereka bisa sama-sama berbaring, sama-sama makan rumput. Luar biasa. Nah, mengapa itu terjadi? Lihat ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Tidak ada yang berbuat jahat dan berlaku busuk di seluruh gunung Tuhan yang kudus. Mengapa?
Jawabannya, nah ini cara belajar Alkitab. Setiap kata penghubung, perhatikan, maka kita akan ketemu rahasia. Sebab, betul? Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasar. Ternyata firman ini yang menyebabkan dunia bisa berdamai. Ternyata firman ini yang menyebabkan gereja hamba Tuhan bisa berdamai. Kalau pengenalan akan Tuhan memenuhi bumi. Nah, yang terjadi sekarang ini bukan pengenalan akan Tuhan, tapi yang marak dan diagung-agungkan oleh gereja adalah pengetahuan tentang Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dan pengetahuan tentang Tuhan itu berbeda jauh, anak-anak Tuhan. Betul? Dan ini yang kita harus mengerti mengapa ini terjadi. Ternyata pengenalan akan Tuhan memenuhi seluruh bumi itu. Pengajaran Tuhan Yesus khususnya disampaikan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes. Itu penekanannya adalah mengenal Tuhan. Mengenal. Itu penekanan. Kitab Hosea adalah kitab yang paling banyak menekankan pengenalan akan Tuhan. Sampai muncul ayat yang sangat mengerikan di Yesaya pasal yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Di ayat yang ketiga Hosea pasal 6 itu ada perintah. Karena itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, yaitu berusaha untuk mengenal Tuhan. Jadi dari pihak kita yang Tuhan minta ada usaha itu. Saya teruskan dulu. Ternyata begitu gampang sebetulnya membuat dunia itu berdamai. Saya belajar teologi. Maka itu karena saya belajar teologi, saya baru bisa punya kesimpulan. Ternyata teologi itu pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu karena bergaul dengan Tuhan. Itu berbeda sama sekali. Saya punya buku-buku teologi cukup banyak. Tapi kalau saya belajar teologi itu bukan untuk saya melayani, tapi untuk pengetahuan saya. Supaya saya tahu kenapa doktrin ini, kenapa bisa muncul aliran ini, kenapa orang itu bisa menemukan itu, kenapa. Tapi yang Tuhan minta mengenal Dia, bukan mengetahui tentang Dia. Ingat, Theo itu Tuhan, Logos itu logika. Kalau kita mau jujur, kausa prima yang absolut itu. Ngerti kata ini? Nah, dalam istilah teologi, maka gereja-gereja abad pertengahan menemukan kebenaran ini. Maka orang teologi akan berkata dia itu kausa prima dan dia itu yang absolut. Artinya satu pribadi yang tak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Itu kata absolut. Suatu pribadi, kata kausa itu di bahasa Latin penyebab, prima itu yang terutama dan segala sesuatu. Jadi Tuhan kita itu kausa prima, penyebab segala sesuatu. Bagaimana yang menciptakan, yang diciptakan bisa memaksa melogikakan yang menciptakan? Tidak mungkin. Otak kita sangat terbatas untuk melogikakan pribadi yang tak terbatas itu tadi. Dan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau saudara belajar teologi, belajarlah. Tapi itu tidak untuk modal pelayanan, tapi untuk modal pengetahuan kita. Modal pelayanan kita harus karena pengenalan kita akan Tuhan. Petrus yang jadi murid langsung kepada Tuhan Yesus, ternyata dia tidak mengenal Tuhan. Maka itu dia sampai menyangka. Tapi Paulus yang gak bertemu dengan Tuhan Yesus, kenapa bisa begitu kuat? Karena dia mencuci otaknya sendiri dari doktrin Gamaliel dan doktrin Farisi yang begitu kuat dia terima. Dan inilah satu kebenaran yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Di dalam filosofi kehidupan, seluruh dunia menganut paham yang sama. Satu,
Filosofi mengatakan, kalau kita ingin mengetahui tentang sesuatu, maka kita harus mempelajari sesuatu. Tetapi kalau kita ingin kenal seseorang, kita harus bergaul dengan orang. Pertanyaan saya, Tuhan itu sesuatu atau seseorang? Kalau saya pakai istilah pribadi, seseorang, pribadi. Maka kalau pribadi itu nggak bisa dipelajari, tapi digauli, istilah yang kurang baik, tapi untuk mempermudah. Ayo jujur, kalau saudara ingin kenal salah seorang hamba Tuhan di sini, etis tidak kalau saya berkata, saya ingin mempelajari hidup saudara? Etis tidak kata itu? Tidak. Orang bukan buku, orang bukan sesuatu, maka itu nggak bisa dipelajari. Tapi kalau ingin kenal, ayo kita sering ketemu, betul? Bergaul, baru kita akan kenal. Nah, Tuhan kita nggak bisa dipelajari. Kita harus bergaul karib dengan Dia. Mazmur 24. Kita lihat Mazmur 24. Kita menemukan kebenaran yang luar biasa. Saya kembali. Mazmur 25 ayat 14, bukan 24 ayat 15. Mazmur 25 ayat 14. Salah seorang silakan membaca ayat ini. Mazmur 25 ayat 14. Ada tambahan satu kata yang indah sekali. Terus yang sudah dapat pasal 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa. Saudara teliti baik-baik firman ini. Siapa yang punya inisiatif bergaul dengan siapa? Tuhan duluan. Ya betul. Dia yang berinisiatif. Yang menarik buat saya ayat ini adalah enggak sekedar bergaul, tapi karib. Tuhan dari pihak Dia, bukan dari pihak kita. Nah, kalau dari pihak Dia, ingat pelajaran Senin yang lalu, bukan kita berkata aku mengenal Tuhan. Siapa yang ngomong? Tuhan yang bicara. Bukan kita yang bicara kepada teman-teman, aku berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang berjalan bersama kita. Ingat yang dulu kita pelajari itu. Sekarang sama. Dia yang berinisiatif, Dia yang mengajak kita bergaul, dan tidak sekedar bergaul, tapi bergaul karib. Lalu ini dia rahasianya, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, pergaulan kita dengan pribadi yang tak terbatas itu menyebabkan kita kenal Dia. Saya ingin himbau saudara melihat dua figur perjanjian lama, Yusuf dan Daud. Lihat Mazmur-Mazmur Daud. Hebat tidak? Luar biasa. Itu firman. Perhatikan. Daud bisa bermazmur sampai menjadi firman yang diakui oleh Tuhan sendiri. Itu karena bergaul dengan Tuhan atau karena mempelajari Tuhan? Bergaul. Begitu pula Yusuf. Saya mau tunjukkan satu fakta hebat tentang Yusuf yang saya kagum sekali. Kejadian 45 ayat 8. Silakan salah seorang membaca ayat itu. Biarlah dua contoh saudara kita ini mengilhami kita untuk kita mengambil keputusan mulai hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sekerjanya, untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kejadian 45 ayat 8. Salah seorang silakan membaca. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan surat atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, tahun 73 saya dapat wahyu ayat itu. Saya terkejut. 73 Roh Kudus mewahyukan tentang Yusuf. Maka itu sampai hari ini saya mengidolakan Yusuf dalam hidup saya. Saya kagum pada satu orang. Mengapa? Hari itu Tuhan berkata begini, Daniel, kamu temukan di Alkitab, di perjanjian lama khususnya, ada nggak sampai 3 orang anak-anakku yang tidak punya catatan dosa sampai mereka mati. Saya kaget, iya yang mana ya? Musa punya catatan dosa, Abraham punya, Daud lebih lagi, Salomo lebih banyak lagi. Tapi Yusuf ini nggak punya sampai dia mati. Periksa. Nah, saya tertarik saudara. Maka dari tahun 73 saya nggak pernah berhenti sampai hari ini mempelajari Yusuf. Dan satu-satunya pribadi di Alkitab dan dalam Baru yang paling saya banyak khotbahkan adalah Yusuf.
Apalagi kalau saya bertemu dengan anak-anak muda. Woi, Yusuf itu hidup dalam hidup saya sungguh-sungguh. Saya kalau khotbah tentang Yusuf, saya nggak perlu buka kitab Kejadian. Saya begitu hafal karena saya kagum dengan dia. Bukan hanya Yusuf orang yang tidak punya daftar dosa sampai dia mati, tapi yang saya kagum dan sampai hari ini ratusan buku yang saya sudah baca, belum pernah ada orang menyebut orang lain lagi kecuali Yusuf. Dengar baik-baik ayat. Dia adalah satu-satunya orang di seluruh dunia dari yang dulu sampai sekarang yang pernah tertulis dengan data mewakili Tritunggal Kudus. Aku jadi bapak bagi Firaun. Kata, aku jadi apa yang kedua tadi? Tuhan. Itu kan Tuhan bukan? Yang ketiga aku jadi penguasa. Itu Roh Kudus. Bayangkan. Itu yang buat saya tertarik mengenal saudara saya yang satu ini. Tuhan, bagaimana engkau bisa mengangkat seseorang mewakili Tritunggal itu? Mari kita jujur. Ini cara saya mempelajari firman. Walaupun kita nggak punya data umur Firaun berapa pada zaman itu, tapi umur Yusuf kan ada bukan di situ? Kejadian 37 itu mencatat umur Yusuf 17 tahun waktu dibawa ke Mesir. Itu kejadian 37. Kejadian 41 ketika dia menghadap Firaun pertama kali, itu umur 30 tahun. Berarti Yusuf berapa tahun di Mesir sampai jadi raja? 13. 7 tahun pertama itu kelimpahan. Jadi Yusuf umur 37. Pasal 45 disebut di ayat yang ketiga, kalau nggak salah, sudah 2 tahun kelaparan ini terjadi. Jadi Yusuf umur berapa? 39. Sudah jadi hebat. Walaupun, ini saya tunjukkan, ini caranya bergaul dengan Papa di surga. Saudara, kalau kita bergaul dengan dia, kita akan ketemu rahasia-rahasia yang luar biasa. Walaupun umur Firaun nggak disebut, tapi saya percaya, saya tidak tahu saudara, jelas Firaun jauh lebih tua dari Yusuf. Oke lah, nggak usah pakai kata jauh, yang jelas Yusuf lebih tua. Ya atau tidak? Karena nggak ada catatan. Kita mesti ke Mesir dulu untuk tahu. Zaman itu Firaunnya umur berapa kita baru tahu. Tapi secara perkiraan saja. Saudara percaya Firaun lebih tua atau lebih muda dari Yusuf? Ya pasti lebih tua. Nah ini yang buat saya terpukau. Nah rahasia nggak ini saudara? Tuhanlah yang menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Ini yang dasar. Gara-gara pewahyuan ayat itu, maka pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya adalah pelayanan pembapaan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau rekan-rekan yang senior itu menjuluki saya bahwa saya adalah hamba Tuhan yang dikenal cukup lama menjadi bapak buat banyak orang dalam pelayanan. Karena saya memegang ayat itu. Pertanyaannya, apakah Yusuf sempat sekolah tentang Tuhan selama di Mesir? Tidak. Justru penderitaan yang dia alami. Waktu saya bicara di mahasiswa ekonomi Trisakti, sudah berapa tahun yang lalu, saya menunjukkan kepada mereka, saya akan menyampaikan dari seorang pakar ekonomi. Kalau kita pernah dengar nama Profesor Joyo Hadi, siapa yang begawan ekonomi Indonesia, papanya Pak Prabowo ini, Sumitro, itu kan begawan ekonomi Indonesia disebut, itu lebih dari profesor. Kalau dia ahli betul, Pak Mitro. Maka saya berkata ada yang lebih hebat daripada begawan ekonomi. Saya nggak tahu gelarnya siapa, tapi namanya Yusuf di Mesir. Coba renungkan. Negara besar seperti Mesir, saudara, ternyata lagi mengalami masalah ekonomi yang sangat berat. Sampai Firaunnya kebingungan. Dia marah-marah. Nggak ada penasihat kerajaan bisa menasihati bagaimana menyelamatkan bangsa besar ini. Maka Yusuf yang tampil, begini begitulah kata Tuhan. Nah, saya berkata kepada mahasiswa ekonomi itu, ternyata ada sebuah perguruan tinggi, jurusannya ekonomi itu paling hebat sampai negara seperti Mesir selamat dengan sistem ekonominya. Mereka tanya, di mana Pak kuliahnya? Saya berkata, Universitas Penjara, Fakultas Penderitaan. Nah, kalau kamu mau sekolah di situ, lulus kayak Yusuf. Lo kan betul begitu. Bayangkan begitu dia keluar penjara langsung nasihati ekonomi. Kan berarti dia ahli ekonomi dong. Lo ya atau tidak? Mereka terera-nera. Dan kalau tanya sekolahnya memang di penjara, mau di penjara kok. Bayangkan. Nah, ini rahasianya. Ternyata selama jadi budak, selama masuk penjara, Yusuf tidak kecewa dan tidak sakit hati pada kakak-kakak.
Maka itu ayat 8 tadi berkata, bukan kamu yang nyuruh aku ke sini. Dari mana Yusuf bisa menemukan kebenaran? Jelas kakak-kakaknya yang menjual dia ke Mesir. Mengapa dia bisa bicara bukan kamu? Saya pernah diskusi. Orang bisa beranggapan, iya, dia ngomong begitu ya sudah enak. Dia tuh sudah jadi raja, enak aja. Tapi enggak, Ustaz. Dia enggak dendam sama sekali. Betul enggak? Enggak iri hati pada kakak-kakak. Kenapa? Karena itu ayat. Tuhan yang menyuruh aku ke sini untuk mendahului kamu. Kalau dia tidak melakukan perenungan-perenungan yang dahsyat itu, tidak mungkin dia menemukan kebenaran itu. Pasti yang muncul adalah, awas kamu ketemu ya, aku balas kamu. Berarti saudara 22 tahun. Dari umur 17 sampai umur 39, dia baru ketemu Benyamin adiknya. 22 tahun dia menyimpan itu. Ingat loh, zaman dulu belum ada wartel dan SMS. Yusuf gak sempat kirim kabar, main SMS dengan Benyamin. Ngerti istilahnya? Maka itu sudah baca ayat 2, 3, 4 di pasal yang sama. Ketika dia sudah gak tahan lagi melihat Benyamin ada di situ, dia bilang semua orang keluar kecuali 11 ini. Begitu mereka keluar, Alkitab menulis, maka meledaklah tangisannya. Lalu saya heran, sampai seluruh istana Firaun kedengaran nangisnya. Terus saya tanya, pakai mikrofon merek apa kamu nangis? Saudara, walaupun kita belum pernah tahu istana Firaun, tapi saya percaya pasti lebih besar daripada istana negara di Jakarta. Lalu nangis seorang raja bisa kedengaran seluruh istana karena ledakan yang terakumulasi selama 22 tahun. Kalau manusia normal yang sakit hati, dia tetap akan meledak, tapi dengan gulung tangannya. Sekarang mau apa? Gara-gara kamu aku menderita. Kan begitu? Enggak. Saudara, di situ Ruben, kakak pertama yang bilang mati kita sekarang. Adik pasti balas dendam. Adik tidak. Yusuf, enggak, aku enggak akan. Karena bukan kamu yang menyuruh. Saudara, rupanya ke-10 kakak ini nyimpan ketakutan ini. Di pasal 50. Pasal 50 enggak salah. Ketika Yakub mati, selesai penguburan, perkabungan selesai. Ternyata Ruben ngomong lagi, nah sekarang papa sudah mati, habis kita. Adik pasti balas dendam. Ternyata sekian tahun kakak-kakak masih ketakutan. Untuk terakhir kali Yusuf berkata, enggak, aku enggak akan dendam kepada kamu. Perhatikan, ini hasil pergaulan atau hasil sekolah. Cepat jawab, ini yang luar biasa. Seharusnya semua gereja di dunia ini, kalau saya kata gereja bukan organisasi, tapi hidup kita adalah orang-orang yang harus mewakili Tritunggal Kudus. Di suatu saat ada orang-orang butuh kebapaan, mari kita jadi bapak buat mereka. Di saat-saat orang butuh otoritas sebagai Tuhan, gunakan otoritas Yesus dalam kehidupan kita. Di mana ada orang-orang membutuhkan penuntun, penolong dalam kuasa Roh Kudus, jadilah kita penolong, penasihat. Yusuf mengalami itu. Dan banyak lagi saya bisa cerita. Hebatnya dia dalam mengerti rencana Tuhan. Sekarang Daud, tahun 84 di Salatiga, saya pernah dipinjami oleh salah seorang mahasiswa UKSW. Sayang buku itu nggak ditemukan lagi. Pertama kali saya membaca buku tentang Mazmur 23, saya menangis baca buku itu. Ternyata Mazmur 23, Mazmur terkenal. Mazmur apa? Cuma saya ingatkan saja. Tuhan Gembala yang baik. Ternyata itu bukan bicara tentang Tuhan, itu bicara tentang Daud sendiri. Maka penulisnya itu orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus, dan dia menuliskan latar belakang Israel pada zaman Daud. Begini dia menuliskan, dan itu terpatri di benak saya dan di roh saya sampai hari ini. Dia tulis cerita dulu sistem pengembalaan zaman itu. Dengar baik-baik. 1. Penggembala zaman itu tidak boleh anak bungsu, harus anak sulung yang kekar. Nggak boleh yang lemah dan sakit-sakitan. Kenapa? Karena bahayanya 2, perampok dan binatang buas. Jadi gembala-gembala zaman itu harus terlatih perang. Oh, pantas. Kalau kita pernah baca kesaksian dia ditanya oleh Saul, Raja Saul, apa dasarmu berani perang melawan Goliat? Ingat, anak kecil ini dengan begitu polos, perlu raja tahu.
Waktu suatu hari, waktu singa dan beruang mau mencuri kambing domba ayah saya, dengan nama Tuhan saya bunuh mereka. Soalnya geleng-geleng kepala, nah itu singa dan beruang, ini raksasa. Daud ngotot, sama Baginda Raja. Yang sama apanya? Tuhannya yang sama. Amin. Itu imannya Daud, bukan raksasanya dengan singa beruang yang sama. Saya tahu kalau itu tidak sama. Itu imannya, kan itu kata-katanya. Soalnya karena 13 tahun saya jadi guru sekolah minggu, ternyata menafsir Alkitab dengan menggunakan logika anak-anak, hasilnya luar biasa. Maafkan saya. Kemuliaannya bagi Tuhan. Kalau ada di antara saudara, kalau saya hitung, hari ini kelima kalinya saya ada di tempat ini, dan saya senang kumpul saudara untuk bagikan apa yang saya pernah alami dari itu. Nah, kalau ada di antara saudara selama yang 5 kali berturut-turut pernah ikut cara saya ngajar, kalau saudara tanya, saya sekolah di mana, saya baca buku apa, maka jawaban, gunakan logika anak-anak dalam menafsir firman, akan ketemu kebenaran yang luar biasa. Apa dasarnya saya menggunakan logika anak-anak? Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Betul? Ya sudah. Belajar apa? Belajar cara mereka memikir. Satu yang paling saya suka dari anak-anak, lugu atau polos dan gampang percaya. Anak-anak itu nggak punya politik di otaknya. Papanya ngomong apa, mamanya ngomong apa, iya. Betul? Maka itu saya punya istilah. Kalau toh ada mama gila misalnya, hari itu kasih makan anak pakai racun, saya tanya, anak itu cium atau tanya, ma ini makanan apa? Tanya atau langsung dimakan? Langsung, mamanya yang kasih kok. Itu yang saya bangga. Mengapa kita jarang mengalami mujizat? Karena kita logikanya orang dewasa, bukan logika anak-anak. Aku percaya, tapi kalau anak-anak pakai tapi enggak kalau percaya orang tuanya? Tidak, ya sudah. Nah ini logika anak-anak. Nah, akhirnya Saul berkata, ya sudah, anak kecil satu ngotot lagi. Nah Saul berkata, kalau toh kamu ngotot, paling kamu mati. Kalau kamu mati satu nggak apa-apa, Israel mesti banyak anak kecil kayak kamu. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena ini, ketika hukum perang internasional diberlakukan, ini hukum perang internasional, semua orang perang harus pakai pakaian perang, tidak boleh pakai pakaian sehari-hari. Nah ini anak pakai pakaian gembala. Begitu dipakai kan pakaian perang, kedodoran, oblok-oblok itu orang Jawa bilang. Kenapa? Karena helmnya sampai di dada, baju sirahnya jadi roknya Daud. Karena pakaian perang sampai sekapanpun tidak ada yang ukuran S. Ngerti istilah ini saudara? Lo betul nggak? Nggak ada yang ukuran S karena Daud masih kecil. L semua. Dia bilang, raja aku nggak bisa jalan kalau begini. Saudara, jadi gembala itu bahaya tugasnya pada zaman. Maka itu mengapa Isai menyuruh anak bungsu jadi gembala. Saudara catat ayatnya. Mazmur 27 ayat 10 dan Mazmur 51 ayat 7. Lagi sekali catat aja, kok ada waktu untuk membuka. Mazmur 27 ayat 10 dan Mazmur 51 ayat 7. Artinya apa? Ada anak tertolak. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, dia dibuang. Namun Tuhan menyambut. Itulah pengakuan Daud. Ternyata ayahnya, ibunya meninggalkan dia dari kecil, ditolak. Oh, pantas dia dibuang jadi gembala. Ayat 7 pasal 51. Itulah pengakuan Daud. Aku ini dikandung dalam kesalahan, diperanakan di dalam dosa. Artinya apa? Ternyata sejak dalam kandungan dia itu anak tertolak. Nah, papanya nggak bisa membunuh dia, takut dihukum oleh penatua Israel. Ya sudah, bilang kamu jadi gembala, kamu mati di sana. Wih, jahat sekali ternyata. Terus yang kedua, mengapa Daud bisa berkata, engkau membandingkan aku di rumput yang hijau? Orang Yahudi ini menulis begitu. Zaman dulu, waktu para gembala itu sudah pulang sore-sore, masukkan semua kambing domba ke kandang, gembala nggak boleh, puji Tuhan, aku istirahat. Tidak, begitu kandang ditutup, maka dengan tongkat gembalanya yang ada bendera masing-masing gembala, itu mulai keliling cari padang rumput. Lalu setelah dapat, itu ditancepi bendera itu. Jadi gembala lain tidak boleh menancapin itu. Besok waktu pagi, maka gembala sudah tahu domba-dombaku makan di mana hari. Karena ingat, itu padang gurun, sulit dapat rumput.
Israel itu daerah pegunungan yang terjal. Sungai-sungai itu deras-deras. Gembala yang baik, Daud berkata, engkau menyediakan aku air yang tenang. Masih ingat kata itu? Ternyata begini orang Israel menulis. Domba-domba gak akan minum karena takut hanyut di sungai deras itu, kalau tidak gembala-gembala itu membuat bendungan kecil di sekitar pinggir sungai. Jadi gembala-gembala buat batu nyusun, buat dam lah istilah begitu. Kalau ada air yang tenang sedikit saja, maka domba-domba baru berani minum. Kalau nggak takut mereka. Hebat nggak Daud? Takkan kekurangan aku. Itulah caranya. Dia cari rumputnya dengan serius. Yang ketiga, ada tongkat dan gada. Itulah senjata para gembala. Ada tongkat dan gada. Jadi kalau perampok dan binatang buas melihat para gembala bawa dua benda itu, mereka akan mikir-mikir kalau menyerang. Maka itu sekalipun lewat lembah kekelaman, aku tidak takut. Jadi ternyata Mazmur 23 itu tentang Daud sendiri sih. Lalu dia aplikasikan, kalau aku saja kepada domba ayahku, aku berbuat seperti itu, apalagi Tuhan kepadaku. Saudara, begitu luar biasa Tuhan. Belum selesai. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Di samping tongkat dan gada, para gembala harus bawa minyak zaitun. Untuk apa? Kalau ada domba yang nakal, terjatuh, kaki terkilir, kena duri, badan luka, minyak itu yang dioleskan. Aduh, saya menangis betul. Luar biasa Tuhan, kau sebagai gembala kami yang baik. Engkau menyediakan hidangan di depan para lawanku. Itu bagiannya saya paling menarik, saudara. Para perampok dan binatang buas, kalau ingin mencuri domba, maka mereka ini tidak memperhatikan si domba atau si kambing yang lagi merumput, tapi yang diperhatikan gembalanya. Kan mereka merumput, gembala kan ikut merumput juga. Maka gembala cari tempat teduh. Kalau nggak ada pohon, biasanya gembala bawa tenda kecil, duduk di situ. Nah, Daud tahu. Nah, itulah waktu dia bergaul dengan Tuhan. Dia bawa kecapi. Sambil mengembalakan itu, dia nyanyi. Saudara masih hafal Mazmur 121? Arahkan matamu ke gunung-gunung, dari sana datang pertolonganku. Amin. Lalu ayat yang kedua, ketiga, penjaga Israel tidak pernah terlelap, nggak pernah tertidur. Tuhanlah penjaga Israel yang nggak pernah ngantuk. Ternyata itu Daud sendiri. Jadi para gembala yang malas, yang gak ikut punya domba itu, mereka pasti tertidur waktu mengembala. Nah, begitu rampok dan binatang buas melihat si gembala nggak bangun-bangun, lama langsung habis. Jadi waktu Daud berkata, engkau gembala yang baik, menyediakan hidangan di depan para lawan. Jadi ketika domba-dombanya merumput, itu mata serigala, mata beruang, mata singa, mata perampok ganas sekali. Maka itu mereka tahu kalau domba-domba digembalakan oleh Daud, maka perampok dan binatang buas pasti nggak mau dekat-dekat. Mereka berkata, capek nungguin dia nggak ngantuk-ngantuk. Bisa mengerti nggak, saudara? Capek nungguin dia nggak ngantuk-ngantuk. Lebih baik cari gembala yang ngantuk, anda saja ke sana. Istilah saya ini sungguh luar biasa, bukan? Saya ngerti nggak? Ternyata Mazmur 23 itu Daud sendiri. Cara dia menggembalakan itu seperti itu. Luar biasa Tuhan. Dapat sesuatu nggak? Waktu saya berikan pengalaman orang saya lupa namanya, siapapun nulis buku itu. Jadi bayangkan kalau Tuhan ngantuk aja nggak tahu, apalagi tidur lebih nggak tahu. Dia menjaga kita. Amin. Nah, selama dia jadi gembala, pergaulannya dengan Tuhan jalan terus. Jadi Mazmur, karena dia bergaul dengan Tuhan. Yusuf menemukan prinsip-prinsip hebat karena dia bergaul dengan Tuhan. Saudara, percayalah kalau di perjanjian lama, Tuhan bisa sedekat itu kepada anak-anak. Di mana tirai antara ruangan suci ke ruang maha suci belum terbelah, betul? Berarti sebetulnya zaman itu manusia masih susah nggak ketemu Tuhan? Masih susah. Darah domba yang benar belum ada, baru darah domba binatang saja.
Tapi anak-anak papa bisa begitu dekat dengan Tuhannya dan papanya. Seharusnya pada zaman ini lebih lagi. Betul saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ayo kita dekat dengan Dia, menemukan keintiman yang luar biasa dengan Yesus. 1 Korintus 1 ayat 9. Inilah panggilan tertinggi dari Tuhan untuk gerejanya. 1 Korintus 1 ayat 9. Silakan dibaca. Salah seorang, ayo. 1 Korintus 1:9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Dia yang memanggil kita. Bukan dipanggil untuk jadi penginjil, jadi pendeta, jadi ini, jadi itu. Dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus Tuhan Anak. Inilah panggilan tertinggi, hai gereja. Ternyata panggilan pelayanan itu panggilan yang di bawah. Panggilan yang paling tinggi adalah panggilan bersekutu dengan Yesus. Kata bersekutu di dalam bahasa Perjanjian Baru bicara pernikahan. Betul? Apa hubungan persekutuanmu dengan orang tidak percaya? Ternyata kata bersekutu adalah hubungan suami istri. Di sini kita bisa makin mengenal Tuhan karena kita bersekutu dengan Dia. Saudara, kita harus betul-betul menyadari kebenaran. Keluaran 25 ayat 21 dan 22. Tolong salah seorang membaca ayat ini. Haruskah kau letakkan tutur pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu kau harus menaruh penghukum yang akan diberikan kepadamu, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutur pendamaian itu, dari antara kedua huruf yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Roh Kudus wahyukan ini kepada kami saat ini dalam nama Yesus. Haruslah engkau meletakkan tutup pendamaian di atas tabut, dan di dalamnya ada benda yang lain. Dari situlah, dari atas tabut itulah, aku akan bertemu dengan engkau. Garis bawahi kata bertemu. Lalu sambung pakai kalimat yang lain, dan di situ aku akan berbicara dengan. Maka saudara, antara bertemu dan berbicara itu mutlak jadi bagian kita. Jadi Tuhan kita yang kita layani, di mana itu panggilan tertinggi dalam kehidupan kita. Ternyata dia itu senang bertemu kita, katakan amin. Nah, kalau dia sudah bertemu kita, ini saya pakai istilah anak muda pacaran. Nggak mungkin ada orang yang jatuh cinta ketemu cuma senyum-senyum saja. Capek. Jadi kalau Tuhan bertemu dengan kita, dengarkan, Dia pasti berbicara dengan kita. Amin. Saya ulangi, kalau Dia bertemu dengan kita, Dia pasti berbicara dengan kita. Dan lihat saudara, tempatnya cuma satu, bukan dua. Tutup pendamaian. Tuhan tidak bertemu dengan kita di tempat-tempat lain, cuma di satu tempat saja, tutup pendamaian. Maka itu Dia berkata kepada kita, kalau kamu, Ibrani 12, kalau kamu tidak berdamai dengan semua orang, maka kamu tidak akan memandang Tuhan. Betul begitu, Ibrani 12? Ini jawabannya. Kalau tutup pendamaian kita pecah, kalau kita tidak berdamai dengan saudara kita, maka Tuhan gak bisa bertemu kita. Nah, kalau Tuhan gak bisa bertemu kita, berarti kita tidak punya bahan untuk disampaikan kepada jemaat yang kita layani. Karena ayat 22 mengatakan, aku akan berbicara kepadamu tentang segala sesuatu yang harus kau sampaikan kepada orang Israel. Betul tidak? Ini Tuhan kita yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan, apa bahan kita menyampaikan pengajaran? Saya hobi baca buku, tapi sedikit sekali saya khotbah dari buku. Sebagai hamba Tuhan, kita harus bergaul dengan Dia. Dia bertemu kita, dan Dia berbicara kepada kita.
tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan. Yeremia 23:18, salah seorang baca tuh. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Ya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Nah, ini saudara, Tuhan punya persidangan ilahi. Dan ternyata hamba-hamba Tuhan harus hadir di persidangan itu. Maka itu Tuhan berkata, siapa yang hadir dalam pertemuan itu, sehingga kamu memperhatikan firman itu. Lagi sekali, kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan Yesus, lalu dia bertemu kita dan dia berbicara kepada kita, maaf, bahan apa yang kita sampaikan kepada orang yang menanti firman dalam setiap ibadah yang kita layani. Ayat 21, pasal yang sama. Silakan dibaca. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka diam. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka berbuat. Ya, tunggu dulu. Ini kan namanya kerja bakti. Nggak disuruh tapi kerja. Nah, ini yang celaka kalau kita sebagai hamba Tuhan seperti itu. Aku nggak memberi firman kepada kamu. Kamu nyampaikan firman. Firman apa itu? Kan begitu artinya. Ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarah, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Mari kita jujur rekan-rekan hamba Tuhan. Sudah lebih 20 tahun ayat itu sangat menguasai roh dan jiwa saya. Setiap kali saya menyampaikan firman, setiap kali saya harus periksa, bukan untuk saya, apakah orang yang mendengar pengajaran saya yang saya terima dari Tuhan ada berbalik enggak dari tingkah langkah yang salah. Itu kriteria tolok ukur firman yang kita sampaikan. Ada orang berubah hidupnya atau tidak? Sekiranya mereka hadir dalam sidang dewan musyawarahku, niscayalah mereka mengabarkan, mengkhotbahkan, menyampaikan perkataan-perkataanku, firmanku, pengajaranku. Maka hasilnya apa sih? Mereka berbalik dari jalan-jalan jahat dan tingkah lakunya. Rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita jujur pada diri sendiri. Selama sekian lama kita menyampaikan firman, perubahan apa? Bersyukur pada teman-teman tadi. Maka itu ini cara saya kalau saya dapat hal yang kuat dari Tuhan, saya ingin dapat feedback, dapat balik. Dan ternyata rekan-rekan tadi mengatakan kata mengkondisikan itu yang paling kuat berbicara. Senin yang lalu, puji Tuhan. Itu penting dalam kehidupan. Maka itu minggu lalu saya mengatakan kepada saudara seperti pelayanan Dr. Yusuf BS, Pendeta Yusuf di Surabaya. Tanya anak-anak kita. Kalau kita lagi khotbah, anak-anak kita mau dengar atau tidak? Dan kalau sampai anak kita berkata nggak usah pasang, nggak usah ikut, artinya saya tahu kok papa mau khotbah apa. Nah, berarti kita nggak punya bahan baru. Kita nggak punya bahan baru. Tapi kalau anak-anak kita, ketika mereka tahu kita melayani firman dan mereka ingin ikut, mereka ingin dengar, terpujilah Tuhan. Ada yang baru akan mereka temukan. Dari mana kita dapat yang baru? Kembali ke Keluaran tadi. Di sanalah aku bertemu dengan engkau dan berbicara dengan engkau. Sekiranya engkau hadir dalam pertemuan sidang musyawarah, niscayalah engkau akan memberitakan kepada umat. Hamba-hamba Tuhan, ini yang Tuhan terima. Tuhan minta sungguh-sungguh kepada kita untuk hidup dalam kebenaran yang luar biasa. Apa yang saudara pikirkan? Ini gak bicara tentang teologi. Kalau bicara teologi kan masuk pada doktrin, gak bisa. Kita pakai logikanya kan. Waktu Tuhan menemui Nuh untuk buat kapal besar, ingat pada zaman Nuh hujan belum pernah turun. Lalu Tuhan bilang Nuh akan ada hujan. Nuh pasti bingung, hujan itu makanan apa? Betul gak? Karena belum ada hujan pada zaman itu. Yang kedua, getek saja belum ada, apalagi perahu dan kapal. Orang belum pernah tahu alat itu. Lalu Tuhan ngomong buat kapal yang besar, tingkat-tingkat, karena binatang segajah-gajah, sebadak-badak, segorila-gorila, jerapah-jerapah
Itu yang saya sering berkata kepada anak saya di Papua. Kenapa lu bawa nyamuk waktu itu masuk? Nggak ada malaria sekarang. Coba dia nggak bawa nyamuk, nyata nggak ada malaria di bumi. Aduh, no, kamu bawa nyamuk. Aduh, suara kok kena malaria itu sedih. Nah, bayangkan, getek aja belum pernah tahu rupanya. Suruh buat kapal sebesar itu, saudara. Lalu gergajinya pakai apa? Kayunya sebesar apa? Makunya bagaimana? Ini bukan berjalan di sungai. Ini banjir seluruh dunia. Ngerti? Kalau no tidak bergaul dengan Tuhan, nggak jadi barang itu. Lihat cepat, iya atau tidak? Belum ada sekolah perkapalan zaman itu. Nah, saya suka nyelidiki hal-hal yang seperti itu. Saya mau belajar. Lemnya pakai apa? Itu sambungan kayu. Berapa ribu kubik kayu dipakai oleh. Belum ada gergaji. Nggak tahu lah, saya pusing juga mikir. Tapi yang terbukti kapal itu ada. Betul? Dan binatangnya aman semua. Ingat, berbulan-bulan. Saya itu kalau mikir-mikir benar. Saudara tahu kalau sapi berak, lu ngerti nggak pertanyaan? Itu sudah segede itu. Kalau gajah berak, kalau badak berak, yang binatang bukan binatang air ini, kuda berak, cuma 8 orang membersihkan beraknya tiap hari itu berapa? Tingkat-tingkat, nggak pakai lift. Jadi kalau mau belajar firman sekalian mikir sampai yang detail-detailnya, pikir semuanya. Nanti Roh Kudus akan cari kepada kita. Luar biasa. Betul, itu berbulan-bulan. Betul tidak? Lalu navigasinya pakai apa? Nggak tahu juga saya waktu itu. Karena saya juga nulis kok. Boleh berpikir seperti itu? Nah, ini logika anak-anak. Karena anak-anak kan banyak tanya. Jadi pada papa saya waktu itu saya banyak tanya. Dan bersyukur dia mengajar. Yohanes 14:26. Hari ini saudara, kami di Papua itu libur. Kami itu di Papua Kristen betul-betul. Pasca hari kedua kami libur karena kami masih pakai tradisi gereja Eropa. Pentakosta hari kedua ini libur kami ini. Natal hari kedua juga libur. Ayo pindah sana, banyak liburnya. Mau nggak? Ayo, enak di sana. Jadi tadi saya mau kirim ke anak saya bilang, oh iya ingat libur kamu, jadi nggak bisa ambil besok saja, saya bilang begitu. Jadi orang Papua itu karena tradisi Kristen dari Eropa dibawa ke sana dan pemerintah mengizinkan. Libur semua, sekolah, kantor, bank semua tutup hari ini. Tambah lagi 5 Juli kami libur. Kenapa? Karena 5 Juli itu ada sejarah Injil masuk ke tanah kami. 5 Februari kok 5 Juli. 5 Juli kan pemilu. 5 Februari 1855, 2 penginjil Jerman pertama kali mendarat di salah satu pulau di Papua. Dan sampai hari ini libur setiap 5 Februari. Dan kami merayakan besar-besaran. Waktu itu waktu 5 Februari libur, kami KKR besar dengan Daryl Stott, saudara. Ini tanggal namanya gempa besar di Nabiri itu. Ngeri sekali. Dan kita kembali. Pentakosta. Hari ini kita masih merayakan suasana Pentakosta. Ada apa pada Pentakosta? Nah, ayat itu. Tolong baca Yohanes 14:26. Siapa dia yang sesungguhnya? Ya. Ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu padamu Ya. dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Amin. Saudara garis bawahi kata mengajarkan berapa hal? Segala sesuatu. Seorang penjual bakso di daerah Jawa Barat itu orang Kristen. Saya lupa dia campuri bumbu apa. Dalam kesaksiannya suatu gereja waktu saya pernah khotbah, suatu hari dia bersama istrinya berdoa, bakso kami kok nggak laku banyak Tuhan. Ternyata dalam doa itu si suami menemukan ide untuk tambah 1 ramuan bumbu. Saya lupa nyebut dalam istilah Sunda, saya kira. Dengan modal yang sama, jumlah bakso yang sama tiap hari mereka buat, tapi besoknya dia tambah 1 bumbu. Saudara, diberkati Tuhan luar biasa. Nah, itu rahasia perusahaan yang orang nggak boleh tahu tentunya buat dia. Nah, waktu dia akhiri kesaksian, dia berkata begini dalam melakukan sumber yang kental sekali. Ternyata Roh Kudus ngerti bumbu. Langsung saya ingat ayat ini.
Roh Kudus akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Maka itu kepada anak-anak sekolah, karena saya juga seorang pendidik, saya berkata, kamu jangan pernah ketakutan untuk belajar apa saja. Roh Kudus ngerti matematika, dia ngerti ekonomi, dia ngerti pembukuan, dia ngerti fisika, dia ngerti aerodinamika, dia ngerti semua karena segala sesuatu. Oh enggak, amin. Nah, jadi ketika saya pusing tanya papa, lemnya pakai apa, pakunya bagaimana, kapal itu bagaimana, jawabannya, kamu baca Yohanes 14:26. Ya sudah, diam saya. Oh ya sudah, Roh Kudus mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Betul? Maka itu hidup bergaul dengan Tuhan dan Roh Kudus, itu tidak akan kehabisan bahan dalam hidup. Perkara-perkara baru setiap saat muncul dalam kehidupan kita. Inilah Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Maka itu saudara, Roh Kudus itu kita bisa minta pendapat, bisa diajak bicara, diskusi. Luar biasa. Dia hidup. Mengapa kalau gereja bisa percaya dukun bisa dengar suara setan? Kenapa kita nggak percaya Roh Kudus bisa bicara pada kita? Loh, betul nggak? Kenapa? Maka banyak gereja berkata, hati-hati kok dengar suara Tuhan bisa suara setan. Enggak. Saya percaya Lukas 11 yang mengatakan, Bapak mana di antara kamu yang jahat sekalipun. Masih ingat ayat firman itu? Lalu ayat 13 berkata, apalagi kamu, apalagi bapamu, maaf, dia akan memberi Roh Kudus kepada setiap orang yang minta daripadanya. Artinya begini, kalau kita lagi rindu bersekutu dengan Papa, kita lagi dalam keadaan terjepit ingin minta jawab, mencari jawaban, nggak mungkin Papa berkata, hari ini aku akan coba Daniel, aku kasih setan satu supaya dia bingung. Ngerti? Gitu atau tidak Papa? Enggak. Papa yang jahat saja, kalau anaknya minta roti gak diganti ular kok, minta telur gak diganti kalajengking. Apalagi Bapak di surga? Tidak mungkin dengan sejahat. Betul saudara? Nah itulah Roh Kudus. Bergaulah dengan dia, maka kita nanti akan menemukan kebenaran yang luar biasa dalam hidup. Yang kedua, pada ayat itu menarik. Bukan cuma mengajarkan segala sesuatu kepada kita, tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang semua firman yang Yesus pernah katakan kepada kita. Kita ini jahat, saudara. Setuju nggak kalau saya berkata kita ini jahat? Dalam hal apa? Dua saja. Satu, mengapa kalau firman Tuhan yang disampaikan belum satu hari sudah lupa? Tapi kalau salahnya orang, nggak lupa-lupa kita. Ayo jujur, betul? Orang yang pernah bersalah kepada kita, ingatnya itu sampai rinci gitu. Lalu yang disakiti bisa cerita ulang, kayak pemain sinetron, persis gayanya seperti orang itu bagaimana dengan dia. Yang lebih celaka lagi, orang yang ditanya, orangnya di mana sekarang? Oh, di Tanah Kusir. Loh, sudah mati lama. Wah, lebih jahat lagi nih. Orangnya sudah mati lama, masih diceritakan perbuatannya. Oh, jahatnya kita. Firman Tuhan sering kita lupakan. Tapi kenapa kalau orang utang kepada kita, kita nggak lupa? Kalau kita utang orang, kita sering lupa. Dia jawab sendiri. Puji Tuhan, Roh Kudus datang kepada kita. Tidak ada alasan untuk lupa pada firman Tuhan. Sudah dengar, sudah baca. Jadi nggak boleh ngomong lupa lagi. Nanti Roh Kudus akan ingatkan semua firman yang Yesus sudah pernah sampaikan kepada kita. Saudara, maafkan saya kalau saya katakan, pasti di antara saudara setelah 5 kali dengar saya maaf lagi saudara, jangan niru kalau itu bukan Tuhan yang menuntun saudara. Selama saya ngajar, maaf lagi saudara, kemuliaan bagi Tuhan, jangan ikut kalau saudara tidak pernah mengalami langsung dengan Tuhan. Selama saya ngajar, selama 5 kali saudara dengar saya ngajar di sini, pernahkah saudara lihat saya bawa catatan sih? Perhatikan. Kenapa? Saya itu sangat percaya pada Roh Kudus. Saya sangat percaya kepada dia. Saya nyata itu bukan yang saya khotbahkan. Saya nyata yang saya diajarkan oleh Tuhan kepada saya. Terus saya ulang-ulang kata merenung. Itu artinya memamabian.
Menggayemi orang Jawa. Kalau kita sudah makan seperti sapi, kenyang, cari tempat yang teduh. Pernah lihat sapi ngantuk-ngantuk tapi mulutnya goyang terus? Nah, orang desa yang pernah lihat itu. Karena saya besar di desa. Jadi sapi itu yang sambil matanya tutup, terus goyang. Ternyata dia mau mama biak. Maka itu makannya rumput hijau, keluarnya susu putih bisa menghidupkan orang. Karena dia mau mama biak. Maka sama dengan kita. Kalau kita merenungkan firman, kita terima, kita keluarkan, nyam-nyam lagi, telan lagi, kunyah lagi, maka akan ada yang hidup keluar dari kita untuk menghidupkan orang-orang lain dalam kehidupan ini. Maka itu saudara, yang saya catat adalah saya diajar Tuhan. Dan apa yang saya diajar oleh Tuhan, itu saya nggak bisa khotbahkan karena itu untuk saya. Kalau saya bagikan firman, saya minta pada Roh Kudus, anak-anakmu hari ini lagi perlu apa? Tanggal 16 November tahun 75, saya di sebuah kampung namanya Sumbersari, itu di pedalaman Mahakam, itu transmigrasi dari Klaten tahun 75. Saya di Gereja Betel Indonesia. Kami berlima satu tim, saudara, dalam perjalanan penginjilan ke 4 suku Dayak, Tunjung, Bentian, Benua, dan Kenyang. Hampir 6 bulan kami berlima di sana. Belum ada sepeda tahun 75 itu di daerah itu. Semua masih pakai ketik. Saudara, ketua tim kami, kalau saudara pernah dengar tahun yang lalu ada pembunuhan seorang istri hamba Tuhan yang dirampok oleh tetangganya di daerah itu Perumahan Jaksai, Perumahan DPR Perumahan Jaksai di Jakarta Selatan saya. Nah itu suami itu ketua tim saya, namanya Pete England. Saudara, hari itu jatah saya khotbah. Kami sudah bagi tugas 5 orang ini khotbahnya gantian di desa-desa di pedalaman itu. Waktu itu kami kalau ketemu orang Dayak Tunjung, kami jalan jauh, mereka sembunyi ketakutan luar biasa. Nah, hari itu saya dapat jatah khotbah, tapi saya nggak punya bahan, saya kebingungan betul-betul. Akhirnya saya berdoa, saya minta teman saya itu nggak ada mau satupun, enggak, ini giliranmu kok hari ini. Saudara, akhirnya saya berdoa di gereja, masih pakai alas tanah gereja tahun 75 itu, dari bambu gede para pesawat. Saya di mimbar, saya duduk, saya berdoa, Tuhan, tolong saya tuh nggak punya bahan khotbah apa nanti malam ini. Saya bingung betul-betul. Saudara, saya tuh punya judul khotbah itu 81 khotbah. Jadi saya sudah biasa kalau suruh khotbah di mana saya tinggal cari yang enak yang mana hari ini ya. Saya cocokkan yang enak. Ada 81. Kalau seminggu sekali khotbah setahun nggak habis itu. Masih ada sisa 30 sekian. Ya toh? Nah, nggak ada satu pun yang kena hari itu. Hati saya nggak serak semuanya. Kenapa? Dalam saya merenung, saya nggak tutup mata, saya cuma bolak-balik catatan khotbah saya. Alkitab sudah saya coret-coret semua, kok nggak ada yang pas yang mana ini khotbah apa nih? Tiba-tiba lembut ada suara. Daniel, siapakah dan apakah hambaku itu? Saya bingung, apa dan siapakah? Saya bisa jawab. Ya saya bilang ya yang melayani, yang begini. Enggak ada jawab. Terus muncul suara harus lagi menang. Hamba Tuhan adalah seperti pelayan restoran. Yang dengar khotbah itu yang beli ke rumah makan. Mereka yang pesan menu apa? Tuhan yang masak masakannya di dapur, kita yang menyuguhkan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ngerti nggak maksudnya? Setiap kita sebagai hamba Tuhan tidak pernah tahu jemaat itu lagi butuh apa hari ini. Yang tahu kebutuhan gereja adalah Tuhan yang punya gereja. Maka Dia yang masak firman hari itu, Dia berikan kepada kita sebagai pelayan. Tuhan bilang, suguhkan kepada mereka. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau katakan ini. Saudara, sebagai orang tua, saya nggak punya anak kandung, tapi dari masih remaja saya sudah biasa ngurus bayi. Saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan itu, saudara. Ternyata saya baru tahu sekarang. Saya itu dari masih SMP, kelas 5, 6 SD sudah mulai. Nidurkan bayi, gantikan popoknya dulu belum ada pampers, belum ada. Mandikan bayi. Ternyata Tuhan melatih untuk merawat orang-orang sampai hari. Nah, semua orang tua yang pernah nyuap anaknya waktu makan, ada 2 hal yang terjadi. 1, kalau anak itu cocok dengan makanan yang dia butuhkan. Orang Jawa bilang makannya telap,
Waduh, seneng sekali. Nah, yang menyuap itu seneng ngasih terus, habis anaknya mangap terus, istilahnya begitu. Betul nggak? Boleh saya pakai ngomong itu? Maaf, dengarkan. Karena saya seorang guru, saya belajar ilmu, mendidik. Murid-murid itu kalau kita ajar, menerima atau tidak pengajaran, perhatikan 3 bagian wajah. 1 bibir, 2 ini senyum ya, 2 mata, 3 dahi. Kalau yang kita ajar itu senyum, nah kayak saudara-saudara, berarti masuk. Kalau kita lihat mata itu terbelalak betul-betul, berarti dia mau terus. Betul? Kalau kita lihat dahinya mengkerut, alisnya gandeng, berarti dia mikir. Tapi kalau tola-tole, garuk-garuk kepala, itu lagi melamun dan tidak konsentrasi. Nah, dalam mengajar kita harus lihat wajah orang. Kalau kita ngajar jemaat kresek-kresek, kaki tarik kiri kanan, itu artinya cepat amin, om saya mau pulang. Mengerti? Ini pengajaran, cara kita ngajar. Nah, maaf lagi sekali. Selama 5 kali ini saudara dengar saya menyampaikan firman di sini. Maaf, saya minta saudara belajar cara ini. Maka selama 5 kali saya ngajar, maka itu saya berkata pada semua pengurus yayasan pemuka berbaik, saya senang kalau jadi berkat di sini. Karena rekan-rekan ini begitu rindu menerima firman itu. Seperti anak yang betul-betul perlu dikasih makan. Nah, karena lihat, maaf ini bukan berarti suara anak-anak saya, enggak, cuma istilah saja. Karena yang didulang ini telap-telep, maka yang dulang ini, yang nyuap ini susah berhentinya mau di mana. Saya cuma dikasih, saya sudah mau habis lagi ini. Ngerti istilah ini, saudara? Nah, mari kita belajar seperti itu. Dan semua itu karena Roh Kudus. Katakan amin. Saya tepuk tangan dulu buat dia. Saya tidak pernah tahu kebutuhan saudara. Nah itu tiap kali saya di sini, saya nggak pernah bisa bersuara saudara. Karena ada saya kerjakan. Ini saya sudah bingung. Anak saya yang dari Bandung sudah tiba di Gambir. Dia bilang tadi berangkat jam 9 lebih dari sana. Pasti nyampe. Handphone saya sama matikan karena saya masih ngajar. Setelah itu nanti istri saya mesti ketemu karena kakaknya dari Kanada datang. Tapi saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh luar biasa atas kehidupannya. Maka itu siang ini mari kita beri kesempatan supaya kasih Tuhan dinyatakan luar biasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang mengajar kita tentang segala sesuatu, maka Roh Kudus juga akan memberitahu jemaat yang kita ajar sedang perlu apa. Ngerti saudara? Dia yang tahu. Karena dia yang tahu kebutuhan kita, saudara, maka kalau kita menyampaikan firman yang dari Tuhan akan diterima oleh orang-orang. Jadi saya belum tahu nama saudara satu-satu. Jadi saya otomatis nggak tahu. Tapi kalau Roh Kudus menyampaikan ini, harus jadi berkat buat kita semua. Amin. Jadi berkat betul. Mau bergaul seperti itu, mari kita menghampiri dia. Kita buka sekarang ini Yesaya pasal 11 ayat yang ke-9. Mulai 1, Yesaya 11. Apa judulnya saudara? Raja damai ya. Raja damai yang akan datang. Berarti ini nubuat tentang apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Ada apa? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunggul itu adalah batang pohon yang tinggal akarnya dan muncul sedikit batangnya, itu namanya tunggul. Jadi harusnya sudah mati ini. Tapi aneh, dari tunggul itu kok keluar tunas. Inilah iman kita. Gereja walaupun kita diapa-apakan saja, percayalah tetap akan keluar tunas baru di sini. Amin. Diapa-apakan saja. Nah, saya ingin katakan sebelum saya lupa, ini iman saya. Sejak tahun 92, ini iman saya. Saya harap saudara tahu 92 itu ada perubahan di kabinet Indonesia pertama kali. Istilah kabinet hijau. Sejak waktu itu sampai hari ini saudara, kekuatan itu terus menuntut. Kita tahu istilahnya itu. Nah, maka itu sekarang terjadi kegentaran bagi banyak gereja di sekitar Jakarta yang masuk wilayah Banten juga. Saya harap saudara mengerti. Nah, saya punya iman.
Jangan doakan mereka, kecuali doakan begini. Tuhan, terima kasih. Makin banyak Saulus, makin banyak Paulus. Ngerti nggak? Oh, iya atau tidak? Ngerti tak? Jadi makin banyak penganiaya gereja, kita harus bersyukur. Ini satu kebenaran. Maka itu ketika Indonesia dicap sebagai negara sarang teroris, saudara, kita harus mensyukuri. Rupanya di negeri ini kumpullah Saulus-Saulus itu. Haleluya. Tinggal tunggu waktunya, mereka akan jumpa terang itu dalam perjalanan ke Damsyik. Ingat, perjalanan dia ke Damsyik kan untuk menganiaya. Maka itu jangan berdoa untuk menghentikan aniaya.